marilah kita nge-review sebuah film yang dinanti-nanti orang begitu lama, 23 tahun tepatnya, dan akhirnya muncul kembali, masih dengan pemain-pemain yang sama, sutradara yang sama. Kita bahas film petualangan Sherina 2. Iklan. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Haji, itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini coy, Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers, teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Oke, jadi ini adalah video singkat review film petualangan Sherina 2. Gue diundang oleh Mbak Mira Lesmana sama Riri Riza untuk datang ke gala premiernya. Bersyukur sekali karena gala premiernya 2 hari sebelum gue balik ke New York City bersama dengan keluarga. Dengan senang hati gue datang ke gala premiernya karena petualangan Sherina ini adalah sebuah film yang kayaknya bukan cuma menempelkan kesan yang mendalam di benak banyak yang nonton, tapi juga punya peran yang sangat penting dalam sejarah film Indonesia. Gue lupa persisnya, sejujurnya udah lama banget. Film petualangan Sherina itu kan tahun 2000 ya. Gue ngapain ya tahun 2000? Gue belum pacaran tuh kayaknya tuh. Udah pacaran belum ya? Udah pacaran belum ya? Udah kayaknya. Lagi ngewe berarti. Ya jadi lama sekali. Kalau gue nggak salah, film petualangan Sherina itu membangkitkan kembali optimisme masyarakat Indonesia terhadap perfilman Indonesia. Gue rasa kurang lebih pada masa itu bioskop-bioskop tuh kayaknya banyak film-film yang tipikal kali ya. Gue juga mau ngomong film jelek kayaknya susah gitu. Pertama karena gue lupa, kedua film saya emang bagus. Bagus film gue. Mendarat Darurat terbaik, Partikelir terbaik, cult movie. Yang mana kondisinya serupa dengan sekarang. Film petualangan Sherina kedua ini istilahnya ya, a breath of fresh air. Segar sekali. Itu istilah yang paling tepat. Ketika gue nonton tuh gue ngerasa gila, ini film seger banget. Tidak ada lagi saat ini film yang seperti petualangan Sherina 2. Bahkan sudah lama tidak ada film seperti petualangan Sherina 2. Jadi ketika ditonton, sensasi yang kita terima itu benar-benar tidak sama dengan apa yang kita tonton selama ini. Apapun itu. Lu mau nonton film Indonesia, film luar, nggak ada yang serupa seperti ini. Makanya benar-benar menyegarkan. Kalau misalkan ditanya gimana nonton film petualangan Sherina 2, menyegarkan itu istilah yang tepat. Itu yang pertama. Karena kanan kirinya tuh film horor sama film drama religi, dan gue nggak bilang ini jelek, masing-masing punya pasar. Hanya saja orang-orang lain yang nggak ngerasa tersentuh sama dua film itu, jadi nggak punya tontonan film Indonesia. Saya contohnya, gue nggak suka nonton film horor karena gue gampang takut, dan gue nggak suka nonton film drama religi karena saya nggak pernah sholat. Enggak, gue nggak giting. Oke. Jadi orang bingung kan, lu nggak suka nonton film drama religi, yang mana dua-duanya banyak yang nonton ya. Itu filmnya Fedi Nuril, apa judulnya ya? Gue lupa tuh, kalau nggak salah udah 3 juta penonton tuh. Emang paling benar tuh Fedi Nuril main film begitu aja. Jangan main Doyok Otoy Alioncom. Barang sama gue peda. Tapi Doyok Otoy Alioncom itu proses syutingnya menyenangkan sekali. Gue, Dwi Sasono, Fedi Nuril tuh ketawa-ketawa mulu sepanjang syuting, happy banget gue. Sayang penonton tidak happy sama filmnya. Tapi sangat menyegarkan sekali. Oke, jadi itu lewat. Pertama-tama film petualangan Sherina 2 sangat menyegarkan, dan juga perlu gue informasikan ini film semua umur, ratingnya semua umur. SU berarti lu bisa ngajak
diri lu sendiri, orang tua lu yang ngajak lu waktu lu kecil dan ngajak anak lu. Ini tepat sekali. Dan menarik ya secara timing ya, gue kan ngerasa, gue nonton nih film Petualangan Sherina 2. Tapi karyawan gue di markas Comika, yang mana mungkin anak-anak muda umur 20-an, itu ternyata nonton film Petualangan Sherina 2 juga. Kok bisa ya? Umur berapa mereka? Filmnya tahun 2000. Oh iya. Berarti mereka mungkin sekitar 25, 27, di bawah 30 tahun. Ya benar, berarti mereka nonton. Jadi banyak banget yang kedapat gitu sama film ini secara umur ya. Tapi bawalah anak lu apa segala macam, ini semua umur. Bagus kok filmnya. Untuk keluarga. Nah terus yang kedua yang gue pengen cermati adalah, gue nggak ngerti, mungkin lebih ke pertanyaan ya, gue nggak ngerti kenapa Sherina nggak sering-sering main film. Bingung gue. Karena yang gue tahu, tapi gue bisa salah ya, yang gue tahu tuh Sherina tuh main film kayaknya cuman Petualangan Sherina yang pertama, Wiro Sableng, Petualangan Sherina 2. Lucu banget kombinasinya. Nggak lucu ya? Lucu tau. Petualangan Sherina, Wiro Sableng, Petualangan Sherina. Beda sendiri. Kenapa gue bilang gitu? Karena Sherina bagus di film ini. Bagus sekali. Tepat. Mungkin itu istilah yang tepat. Actingnya tepat untuk filmnya, untuk karakternya. She's wonderful, she's adorable. Her body language, everything about Sherina is awesome in the movie. Termasuk juga Derby. Derby keren sekali. Derby main film apa lagi ya selain Petualangan Sherina pertama? Jangan-jangan Derby juga Petualangan Sherina Wiro Sableng. Nggak tahu gue, maaf ya Derby. Derby juga bagus sekali. Keduanya ini mainnya begitu bagus sehingga membuat kita yang nonton tuh istilahnya tuh rooting for them untuk pacaran. We're rooting for them. Pacaran aja ngapa sih lu? You're so sweet together. Bagus banget. Emang gue nggak ngerti ya, mungkin ini kehebatan aktornya atau mungkin kehebatan Mas Riri Riza. Karena chemistry-nya jadi banget ini. 23 tahun berlalu masih bagus chemistry-nya. Bingung gue. Bagus banget. Film Petualangan Sherina 2 itu ya, gue tuh tadinya mau menyempatkan diri untuk nonton dulu yang pertama sebelum nonton yang kedua. Tapi itu nggak ada waktunya, nggak sempet. Dan akhirnya gue nonton. Itu pun, kendati pun 23 tahun berlalu, gue ingat ada beberapa momen-momen yang merupakan momen, mungkin istilah zaman sekarangnya fan service gitu. Untuk orang yang nonton Petualangan Sherina, kita ngelihat ada ucapan, istilah, momen, adegan yang mengingatkan kita akan yang pertama. Jadi ketika kita ngeliat, gue nggak pengen spoiler terlalu banyak, tapi ada banyak momen yang mengingatkan lu sama film yang pertama, dan memang didesain seperti itu. Termasuk, ini mungkin bisa gue bahas, termasuk tasnya Sherina di film Petualangan Sherina pertama itu dipakai lagi di film Petualangan Sherina 2. Kita nggak tahu, jangan-jangan di film Wiro Sableng tasnya masih dipakai sama Sherina. Terus waktu gue keluar nih, fun fact aja, waktu gue keluar bioskop, ternyata tasnya dijual. Lu bisa beli tas Petualangan Sherina. Lu tahu nggak ini? Lu bisa beli. Kebetulan brandnya dimiliki oleh senior-senior gue di kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Ben dan Hanafi. Nah, ini dia bos-bosku. Ini dia. Aku di ospek oleh mereka. Aku ditindas. Tasnya dijual. Tapi selain tas ada banyak banget momen-momen yang membuat kita gila sih nih. Benar-benar mengingatkan, sampai ada yang tepuk tangan waktu gala premier ya. Sampai ada yang tepuk tangan karena ada satu momen di mana mereka dibikin-bikin sih, momennya dibikin-bikin. Tapi pas muncul itu tepuk tangan. We don't mind, I don't mind ngelihat sebenarnya momennya dibikin-bikin tuh kayak gitu, tapi ketika itu muncul, aduh, happy sekali ngelihatnya. Pertanyaan kemudian, apakah orang yang nggak nonton film Petualangan Sherina pertama bisa menikmati? Sangat. Karena ini intinya, kalau Petualangan Sherina 1 ya, untuk yang nggak tahu atau mungkin lupa, itu kan agak-agak kayak buddy cop movie ya.
Ini orang nggak cocok berdua, tapi mesti ngurusin kasus bersama. Itu kan premis dasar dari film buddy cop movie. Dua polisi yang karakternya beda, dua detektif yang karakternya beda. Independence Day aja, si Will Smith sama Jeff Goldblum, kan juga sebenarnya ini dua orang karakter nggak cocok gitu, tapi mesti bareng-bareng. Stop or My Mom Will Shoot, lo tau film itu nggak? Sylvester Stallone sama nenek-nenek. Intinya adalah dua orang karakternya beda, bahkan cenderung musuhan, mesti ngurus kasus bareng. Dalam hal petualangan Sherina 1 adalah penculikan anak kalau gue nggak salah. Nah di film yang kedua ini juga serupa kurang lebihnya, intinya Sherina udah jadi jurnalis. 23 tahun berlalu Sherina jadi jurnalis, si Saddam jadi petugas, mungkin koordinator di konservasi orangutan di Kalimantan. Sherina tadinya mau disuruh ke Eropa, tapi ternyata diganti orang lain yang disuruh ke Eropa, terus Sherina disuruh ke Kalimantan. Sherina tadinya bete, orang gue pengen ngopi-ngopi cantik di Eropa, malah ke hutan gitu. Ketika ke sana ternyata ketemu sama si Saddam, dan ada kayak, kalau istilah bahasa Sundanya, kasuat-suatnya. Terus situasi membuat mereka harus mengurusi sebuah kasus gitu. Premisnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gua boleh memuji filmnya, pujian terbesar kepada aktornya itu pasti. Gamila pernah bilang sesuatu, istri gua pernah bilang sesuatu yang gua yakini kebenarannya. Dia bilang film Indonesia tuh yang udah pasti top notch tuh aktor-aktornya, udah pasti deh tuh. Aktor laki dan perempuannya itu top notch. Di banyak film tuh andalannya adalah aktornya. Dan di film ini juga sama. Kalau di film Petualangan Sherina 1, Sherina dan Derby yang membopong filmnya, di film ini kurang lebih gue rasa juga sama. Dan wajar aja, namanya juga film Petualangan Sherina kan. Tapi mereka berdua mainnya bagus, terus semuanya mainnya bagus. Randy Danista yang jadi penjahat juga bagus ya, tepat lah untuk perannya. Terus Chandra dan Isyana itu juga bagus mainnya. Matias Mucus ya, namanya juga Matias Mucus. Tapi intinya aktor semuanya oke. Tapi yang mau gue apresiasi lebih adalah art department dan wardrobe serta makeup. Tiga ini excellent, top notch, world class menurut gue ya. Karena kita ngomongin rambut ya, kita ngomongin makeup dan hairstyle. Perhatiin rambutnya Sherina. Kita sering ngeliat film di mana kita berpikir, masa rambutnya rapi sih, lagi perang gitu misalnya ya. Kok rambutnya tetap eksis gitu ketika lagi hektik gitu, ketika lagi situasi lagi gimana gitu, kok rambutnya bagus banget sih gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga terganggu ketika adegannya lagi liar, tapi terus rambutnya terlalu berantakan, jadi nggak enak dilihat juga. Nah, perhatiin rambut semua orang di situ, rambut Sherina terutama, juga rambut Saddam. Rambut Sherina tuh tampak natural aja gitu, kayak natural, emang kayak gitu rambutnya, tapi juga nggak kelihatan jelek. Gue susah menggambarkannya, tapi realistis, tapi juga tetap sinematik. Istilahnya apa ya? Tapi intinya, menurut gue, make up dan hairstyle-nya oke banget. Perhatiin deh. Gue rasa lu akan setuju juga, dan perhatiin semua orang, perhatiin semuanya. Make up-nya oke, rambutnya oke. Tapi paling gampang nandainnya Sherina. Lo akan ngelihat bahwa ya masuk akal sih kalau lagi di hutan rambutnya kayak gitu. Dan wardrobe-nya itu kan di Kalimantan ceritanya. Baju semua orang sesuai. Terutama ada satu karakter, tapi gue lupa nama anak perempuannya. Baju anak perempuan, karakter anak perempuan yang ada di Kalimantan tersebut. Lihat bajunya, atasannya sama bawahnya. Sama lu lihat bajunya Randy Niji. Itu baju, itu kostum, bagus semua. Kecuali Sherina dan Saddam, dan bukan gua maksudnya jelek,
mereka kayak film. Tapi itu kan menurut gue keputusan artistik karena ini tuh dua kayak yang bagian dari IP-nya Petualangan Sherina adalah karakter Saddam dan karakter Sherina. Kalau lu lihat dua baju orang ini, terutama ketika di hutan, emang kayak baju karakter gitu. Gimana cara gambarinnya? Kayak masuk akal kalau lu mau bikinin plushie atau action figure gitu. Nah, itu baju karakternya gitu. Kebayang nggak? Indiana Jones bajunya kayak gitu. Itu tuh baju karakter. Baju si karakter tersebut, bagian dari IP-nya. Sisanya tuh kayak bagian dari universe-nya aja. Baju anak perempuannya terutama. Kayak tapi mungkin bukannya. Kayak dia anak bukan datang dari keluarga mampu, terus bajunya tuh hasil sumbangan, sehingga atasan dan bawahnya beda, bener-bener nggak matching. Atasannya dari baju olahraga SMP mana, celananya kayak celana olahraga SD mana gitu. Bagus banget, dan ini konsisten di semua karakter sepanjang film. Sehingga itu membuat si Saddam sama Sherinanya secara baju jadi muncul gitu. Dan secara artistik ya, baik itu kita ngomongin perahu sampai set, tuh bagus banget. Ada satu bagian yang sekilas mungkin orang akan ngerasa kok aneh banget ya. Jadi itu secara artistik ya, secara set, ada kayaknya, kalau gue nggak salah nangkep nih, ada usaha yang sangat jelas untuk ngebedain dunianya Sherina dan Saddam di hutan, dan dunianya si pasangan penjahat yang diwakili sama Isyana di kota. Semua yang ada universe-nya si Isyana dan suaminya ini, semuanya serba fake. Bangunannya berlebihan ukurannya, dan sama. Kalau di hutan tuh begitu megah, tapi dengan pepohonan. Kalau di situ begitu megah, tapi dengan ya batu gitu. Sehingga yang satu begitu alamiah, begitu sejuk, begitu enak. Pindah ke situ betap kita aja gue yang nonton tuh ngerasa ganggu banget dah nih. Tapi kayaknya ganggunya itu emang yang dicari dari si universe ini. Semuanya, sampai ke warna bajunya mereka tuh bener-bener ganggu aja. Ganggu dan fake aja gitu, palsu, serba fasad gitu. Serba tampilan di depannya doang. Sebaliknya ketika kita geser ke yang di hutan, semua itu serba indah. Tapi secara artistik, mau itu dia lagi di rumah ataupun lagi di hutan, itu bagus banget semuanya. Keren sekali sih. Masuk akal gitu. Jadi wardrobe-nya masuk akal, makeup dan hairstyle-nya masuk akal, artistiknya masuk akal semua. Jempolan. Gue tungguin sampai keluar tuh nama-namanya. Walaupun sekarang saya lupa, maaf. Tapi semuanya jempolan, canggih sekali. Kalau gue punya rezeki bikin film, pengen gue kerja sama-sama mereka. Kalau mereka mau. Tapi film saya bagus kok. Mendarat Darurat, Particular, film saya bagus. Musik digubah dan dikompos dan dinyanyikan, dan pianonya serta keyboardnya dilakukan oleh Sherina. Dan gue takut salah, tapi kayaknya lagu-lagunya tuh lagu-lagu original yang dibikin sama Sherina, tapi kayaknya dia berangkat dari lagu yang lama. Kebayang mas gue? Karena ketika kita dengar lagunya, nah yang lagu yang ini nih mengingatkan sama lagu yang itu di zaman dulu. Lagu yang ini mengingatkan sama lagu yang itu di zaman dulu, ngerti gak maksud gue? Lagunya bagus. Nah, ini berkaitan dengan lagu. Kalau ada titik yang menurut gue paling lemah dari film ini, adalah sayangnya di semua adegan menari. Sebelum gue lanjut, gue mau kasih tahu bahwa gue tahu mengambil gambar ya, atau syuting adegan dansa yang dikoreografi rame-rame itu susah sekali. Gue tahu. Gue cuma punya pengalaman 2. Film Rudy Habibie sama film Doyok Otoy Alioncom. Dua-duanya tuh ada narinya. Latihannya panjang banget, capek banget. Melelahkan. Pas syuting juga capek banget, berkali-kali. Semuanya tarian yang sama, banyak angle dan segala macamnya. Apalagi kalau misalnya lu tidak punya kemewahan kamera banyak ya, lu pakai kamera cuma 1 tapi semua mesti diambil, bisa seharian. Nanti ketika lu lihat hasilnya, kadang-kadang lu berpikir, gitu doang gitu. Kalau yang Doyok Otoy Alioncom sih nggak terlalu ya, gue rasa masih cukup oke. Karena mungkin Anggi Umbaranya
dulunya itu adalah sutradara video klip. Dan hip hop segala macam itu Anggi Umbara banget. Cuman, ya pokoknya intinya gue tahu betapa susahnya mengerjakan itu. Cuman, pada akhirnya film yang sebenarnya mengandalkan tarian ini justru di gue tuh terasa paling lemah. Ini kelihatannya ya menurut gue kayak flash mob. Dan ini bukan sebuah kritik untuk penarinya, bukan kritik untuk koreografernya, bukan kritik kepada DP-nya. Ini sebenarnya lebih ke arahannya Mas Riri menurut gue. Dan mungkin Mas Riri masih pakai pendekatan yang sama dengan yang tahun 2000 atau mungkin enggak, gue juga nggak tahu. Dan masalahnya bukan di Mas Riri menurut gue, masalahnya di kita yang antara petualangan Sherina 23 tahun yang lalu dengan sekarang udah ngelihat Greatest Showman, udah ngelihat La La Land, udah ngelihat apa lagi tuh? Ngelihat begitu banyak film, jadi referensi kita yang berubah. Sehingga kebanting. Jadi ini lebih ke masalah wawasan. 20 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu, mungkin kita nggak tahu itu semua. Tapi 23 tahun kemudian, gua terutama, dan mungkin gua nggak sendirian, udah ngeliat begitu banyak koreografi, film yang dikoreografikan. Sehingga ketika kita ngeliat itu tuh ngerasa sayang. Gue ingat ada satu adegan di mana ngambilnya tuh gede banget, dan tempatnya tuh outdoor banget. Outdoor di dermaga, di sebuah pulau kayaknya. Tapi yang narik kayaknya cuma 20 gitu. Jadi kalah aja gitu. Sekali lagi, tidak gampang memang gue tahu. Dan mungkin memang itu udah yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan yang jadi masalah adalah apa yang kita tahu aja. Terus apa lagi yang kita mau bahas? Oh, ini ada satu. Di tengah-tengah film, Mas Riri Riza mengambil sebuah keputusan artistik yang berani. Karena di momen itu benar-benar belang aja. Belang dengan apa yang terjadi di film. Tiba-tiba sesuatu dihadirkan. Gua cukup yakin banyak yang suka. Tapi gua ngerasa kurang. Tapi sekali lagi, ini adalah keputusan artistiknya Mas Riri. Gua rasa Mas Riri sah. Emang Mas Riri mau melakukan itu. Cuman di gua nggak kena. Di orang lain gue yakin kena. Tapi ini kan pribadi ya. Di gua tuh nggak kena. Gue malah lebih senang kalau misalkan adegannya nyanyi, by the way. Di adegan itu tidak pindah. Lagunya bagus sekali. Nih sekarang ini aja, gue masih ngerasa kayak ada deg-deg gitu. Itu Sherina sama Derby itu bagus banget loh. Ada satu adegan di mana mereka nyanyi malam-malam dan bagus banget sebenarnya. Lagi bagus-bagus gitu, menurut gue tiba-tiba ya si keputusan artistik Mas Riri itu. Tapi ya semua sutradara juga punya hal-hal seperti itu. Gue punya hal seperti itu yang menurut gue lucu. Kayak di film Partikelir sih. Waktu gue buka dengan "Oh kamu ketahuan", orang tuh banyak yang ngerasa, kok lagunya begini sih gitu. Pertama-tama gue nggak ngerasa ada yang salah dengan lagunya. Lagunya dianggap sama orang cheesy gitu. Tapi menurut gue lagunya tuh cocok dan lucu untuk ditempel di adegan yang gue pengen. Itu adalah keputusan artistik gue yang sesuai dengan selera gue, tapi nggak sesuai dengan selera banyak orang. Nggak usah gitu deh. Gue naruh lagu Gerangan Cinta di adegan berantem aja banyak yang bingung. Padahal menurut gue lucu banget itu. Naruh Gerangan Cinta-nya Java Jive, gue perdebatkan itu. Keputusan itu. Gue sampai bilang sama produser gue, "Pak, saya pengen banget lagu itu. Kalau budgetnya nggak masuk, saya pakai duit saya sendiri nggak apa-apa." Itu adalah, that is probably the most expensive joke I ever made. Penggunaan lagu Gerangan Cinta di Partikelir. Menurut gue tuh lucu. Waktu di gala premier pun orang pada ketawa. Dan ada yang sampai applause break ketika lagu itu muncul untuk keempat kalinya kalau gue nggak salah, pada tepuk tangan. Tapi ketika tayang di bioskop banyak yang ngerasa itu aneh. Nah itu kurang lebihnya. Artinya gue nggak menyalahkan. Hanya saja keputusan artistik seseorang itu nggak semuanya bisa diapresiasi, termasuk dalam hal ini oleh gue. Tapi secara umum ini film bagus banget, bingung gue. Bagus banget. Wajib tonton menurut gue. Sekeluarga. Tonton deh. Itu film menyenangkan. Dan
kayaknya sih akan agak lama di bioskop karena dengar-dengar penonton minggu pertamanya itu oke. Apa hari pertamanya oke, gue lupa. Tapi ya dahulukan aja sebisa mungkin. Karena ini kalau misalkan gue masih di Jakarta, kayaknya gue akan tonton berulang-ulang. Gue aja menyayangkan gue nggak bisa ngajak anak dan istri gue, karena mereka pasti akan suka. Jadi lu tonton secepatnya, sehingga lu bisa tonton lagi berulang-ulang. Sama orang, sama rombongan yang berbeda. Hari ini nonbar sama teman-teman SD, minggu depan nonbar sama teman-teman kantor. Seru kok. Seru. Dan gue tahu anak-anak di markas Comika aja sangat excited dengan film ini dan layak. Bagus filmnya, sukses untuk Mbak Mira Lesmana selaku produser, Mas Riri Riza selaku sutradara. Hormat yang mendalam dan rasa kagum yang terbesar gue berikan kepada Sherina dan Derby. You guys are amazing. You guys are so amazing. I'm very proud of you guys. You did great. You should be proud of yourself. Pengen nonton lagi gue. Oh ya, setelahnya gue dengerin lagunya berulang-ulang. Enak memang lagunya. Persis kayak yang terjadi di film Petualangan Sherina yang pertama. Aduh. Sungguh film yang menyenangkan sekali. Semoga sukses filmnya, banyak yang nonton, laku. 18 juta penonton di bioskop, amin. Ditonton aja filmnya. Sukses untuk semua yang terlibat, kepada kru yang terlibat, sangat membanggakan. Termasuk juga DP-nya Pak Yadi. Pak Yadi sehat terus, karya yang mengagumkan. Dan moga-moga, ini lucu. Gue ngomong moga-moga karena di akhir film ada semacam cliffhanger yang ditaruh. Yang kalau misalkan Petualangan Sherina 2 ini sukses, mungkin kita akan ketemu lagi 23 tahun lagi. Berarti mereka umurnya berapa tuh mungkin? Udah pada tua-tua. Tapi ya itu sangat menyenangkan sekali. Makanya tonton, siapa tahu kita bisa ngeliat film Petualangan Sherina 3. Kalau bisa sih jangan 23 tahun lagi dari sekarang. Umur gue berarti berapa? 44, 60-an. Insya Allah gue masih sehat, tapi pengennya sih nggak nunggu selama itu. Dan gue tutup dengan joke gue. Jadi setelah nonton film Petualangan Sherina, gue open mic, nyobain joke baru. Salah satu joke barunya adalah tentang Petualangan Sherina 2. Silahkan ditonton. Thank you semuanya. Bye. Gue lagi nonton gala premier Petualangan Sherina 2. Untuk yang nggak tahu, Petualangan Sherina 2 itu ceritanya sekitar berapa belas tahun atau lebih dari 20 tahun sejak film Sherina yang pertama. Sherinanya udah jadi jurnalis, Sadamnya udah jadi petugas konservasi orang hutan. Ini berarti film Sherina kedua ini tentang kehidupan mereka seandainya sesuai dengan rencana. Kurang asik. Harusnya Petualangan Sherina 2 itu tentang kehidupan mereka ketika tidak berjalan sesuai rencana. Iya kan? Harusnya ketika rencana berantakan. Sadam jualan narkoba. Sadam jualan narkoba bro. Di pojokan gini nih. Sadam, dia pikir aku jualan ganja, emang jual narkoba, tapi jenis berbeda. Ya, pokoknya rencana kehidupan mereka berdua berantakan. Sadam jadi jual narkoba, Sherina kerja di Comika. Berantakan lah pokoknya. Jadi apa ya? Sherina kerja di Comika jadi apa?